Setiap orang tua menginginkan anak yang dilahirkan dalam keadaan normal. Namun kenyataannya tidak semua sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tuhan telah menentukan apa yang sudah menjadi kehendak-Nya. Orang tua seharusnya tidak perlu malu dengan kondisi anak, namun sebaliknya. Peran orang tua, kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan anggota keluarga lainnya sangat penting terhadap kualitas hidup anak ke depan. Anak dengan kebutuhan khusus tidak pernah memilih di keluarga mana mereka akan hadir. Mereka terlahir di keluarga mana saja, karena Tuhan yang menentukan keluarga mana yang lebih mampu untuk melakukan yang terbaik untuk mereka. Sebagai orang tua, saya sangat sedih sekali melihat keadaan anak saya. Saya berharap anak saya bisa mempunyai masa depan, meraih cita-cita yang seperti dia inginkan. Tetapi keadaan anak saya seperti ini, semua itu seperti hilang. Apa yang bisa kami harapkan, ya kami pasrah dengan keadaan ini. Anak berkebutuhan khusus pada awalnya dikenal sebagai anak luar biasa atau ALB. Perkembangan selanjutnya dalam bidang pendidikan, Pasal 5 Ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 mengganti istilah pendidikan luar biasa menjadi pendidikan khusus dengan menjamin bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Selain itu, ayat 4 juga menjamin bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dari segi lembaga dan jenjang pendidikan khusus meliputi jenjang PAUD adalah TKLB, jenjang pendidikan dasar adalah SDLB dan SMPLB, sedang untuk jenjang pendidikan menengah adalah SMALB. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka telah disediakan berbagai bentuk layanan pendidikan sekolah bagi mereka. Pada dasarnya, sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus sama dengan sekolah anak-anak pada umumnya. Namun kondisi dan karakteristik kelainan anak yang disandang anak yang berkebutuhan khusus, maka sekolah bagi mereka dirancang secara khusus sesuai dengan jenis dan karakteristik kelainannya. Lampung Timur sebagai kabupaten muda yang memiliki potensi, juga memiliki lembaga pendidikan negeri untuk anak berkebutuhan khusus. Terletak di Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, tidak jauh dari jalan utama, yaitu jalur lintas timur Sumatera. SLB Negeri Lampung Timur berlokasi di Dusun 4, Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Pada awalnya, kami warga Desa Tambah Dadi memperoleh tawaran dari Kacabdin Dipora Kecamatan Purbolinggo pembangunan SLB di Desa Tambah Dadi dengan catatan harus menyediakan tanah seluas 1 hektar. Pada bulan September 2004, kami perangkat desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama mengadakan rapat menanggapi hal tersebut. Hasil musyawarah adalah 1. Desa Tambah Dadi menerima pembangunan tersebut. 2. Lokasi yang disediakan adalah tanah pendidikan yang terletak di Dusun 2. 3. Karena sesuatu dan lain hal, maka tanah pendidikan tersebut dipindahkan atau ditukar dengan lokasi tanah desa yang ada di Dusun 4 Tambah Dadi. Dengan alasan 1. Tanah pendidikan yang ada di Dusun 2 berdampingan dengan tanah pemakaman umum Desa Tambah Dadi. Yang kedua, pemerataan pembangunan pada saat itu. Selanjutnya, kami menindaklanjuti rapat berikutnya pada bulan November 2004.
hasil rapat memutuskan bahwa kami menyerahkan atau menghibahkan tanah seluas 1 hektar yang digusur tempat tersebut kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur sampai ditindaklanjuti kepengurusannya sampai surat akta hibah. SLB Negeri Lampung Timur peletakan batu pertamanya tahun 2005 oleh beliau Bapak Bupati Lampung Timur, Bapak Sartono SP. SLB Negeri Lampung Timur mulai beroperasi kegiatan pembelajarannya tahun 2006-2007 dengan kepala sekolah yang pertama Ibu Eni Purwati SPD, dilanjutkan dengan kepala sekolah yang kedua beliau Bapak Sani SPD sampai sekarang. Komite sekolah yang ada pada saat itu saya Sugianto dengan teman-teman sampai dengan sekarang. SLB Negeri Lampung Timur dalam pembangunannya memiliki berbagai fasilitas yang memadai untuk menunjang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, baik pendidikan formal maupun informal. Fasilitas-fasilitas yang ada merupakan sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan integrasi di SLB Negeri Lampung Timur yang terfokus pada kebutuhan psikologi anak tersebut. Setiap anak diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam golongan kebutuhan mereka dan memperoleh kebutuhan yang disediakan di sekolah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Siapa suka hati panggil? Namanya siapa? Aini. Siapa suka hati panggil? Putih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sehat semua? Sehat. Tadi udah sarapan belum? Udah. Pagi hari ini kita mau belajar tentang apa ini? Tuhan ya. Untuk peningkatan mutu pendidikan yang diperoleh anak berkebutuhan khusus, SLB Negeri Lampung Timur memiliki tenaga pengajar atau guru yang khusus menangani kebutuhan mereka masing-masing. Juga ditunjang dengan alat-alat bantu yang dibutuhkan sesuai dengan golongan kebutuhan mereka. SLB Negeri Lampung Timur memiliki tenaga pengajar atau guru dengan strata pendidikan sarjana yang memperoleh pendidikan khusus dari pemerintah pusat maupun provinsi, sehingga mereka mampu berkomunikasi dan memberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada. Kurikulum adalah merupakan pedoman bagi guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Adapun kurikulum di SLB sebenarnya hampir sama dengan kurikulum di reguler. Hanya saja penekanan kurikulum yang ada di SLB adalah tentang life skill atau keterampilan hidup. Dengan harapan anak-anak kami yang lulus dari SLB nanti punya keterampilan yang menghasilkan sehingga mereka tidak tergantung kepada orang tua ataupun masyarakat. Itulah sekilas tentang gambaran kurikulum yang ada di SLB. Lapor upacara Senin tanggal 7 Maret tahun 2016. Siap laksanakan. Laporan saya terima, laksanakan. Laksanakan. Pendidikan integrasi jenjang pendidikan yang ada di SLB Lampung Timur bertujuan membantu peserta didik secara keseluruhan agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Dengan mengemban visi, mewujudkan peserta didik yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, dan berkarakter bangsa. SLB Lampung Timur diharapkan mampu melaksanakan misinya, yaitu meningkatkan minat baca tulis dan berhitung, serta pengetahuan sosial berdasarkan pada kompetensi dasar dan pengembangan, mewujudkan pelajaran yang aktif,
inovatif, kreatif, efektif, dan bermakna. Membiasakan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Mengembangkan sikap dan perilaku religius di lingkungan dalam dan luar sekolah untuk mencapai akhlak mulia. Meningkatkan potensi profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di SLB Negeri Lampung Timur. Meningkatkan mutu lulusan yang siap bersaing di jenjang pendidikan berikutnya dan mandiri di masyarakat. Membiasakan diri untuk berpikir aktif, berkreatif, dan menjunjung tinggi nilai dan karakter bangsa. Rapat di bulan Maret ini yang pertama kami tekankan yaitu kepada Dewan Guru yang mengajar di SMA tentunya harus lebih mengaktifkan, lebih mendisiplinkan kepada anak-anak kita sehingga proses belajar mengajar di SMA lebih maksimal. Waktu pun sudah dianggap itu, maka persiapannya juga Bapak Ibu yang ada di SMA dimaksimalkan. Berdasarkan dari siswa yang ada, SLB Lampung Timur sementara melaksanakan 2 bidang klasifikasi pendidikan, yaitu SLB bidang B untuk para tunarungu dan bidang C untuk para siswa tunagrahita. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat. Untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional. Dalam menyampaikan materi pembelajaran terhadap siswa tunarungu, kami menggunakan metode komunikasi total, yang berarti menggabungkan beberapa metode secara padu sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagi siswa tunarungu yang masih memiliki sisa pendengaran, penyampaian secara lisan itu lebih diutamakan. Apabila itu belum mampu diterima, kami menambahkan dengan bahasa isyarat, gambar, tulisan, ataupun rekaman video. Bagi siswa tunarungu yang sudah tidak punya sisa pendengaran, penekanannya kepada pada bibir, terus mimik wajah. Kendala yang dihadapi untuk pembelajaran terhadap siswa tunarungu yaitu kendala komunikasi. Itu dialami ketika siswanya itu telat dalam mendapatkan pembelajaran tentang komunikasi ataupun telat masuk sekolahnya. Secara umum kalau siswanya sudah memahami masalah komunikasi, untuk pembelajaran ya seperti pada umumnya tidak ada kendala. Rambutan itu bijinya berkeping 2, mangga, jeruk, semua jenis kacang-kacangan juga berbiji berkeping 2. Yang lurus ke bawah tapi sama kanan kiri samping kanan kiri, dan tidak ada akar besar, itu namanya akar sekat. Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelijensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Pembelajaran bagi individu tunagrahita lebih dititik beratkan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi. Pertama kita mau belajar ini ya, pasang talinya dulu ya. Pasang talinya dulu. Coba diperhatiin ya. Pembelajaran pada anak tunagrahita itu umumnya sama dengan pembelajaran anak pada umumnya untuk metode-metodenya. Hanya saja penekanannya kalau untuk anak tunagrahita lebih terperinci dan dipecah-pecah secara lebih sederhana. Misalnya dari dimulai dari dirinya sendiri, terus di lingkungan sekitar, baru nanti ke lingkungan yang lebih luas.
kemampuan untuk menerima pelajaran itu tidak bisa lama, sehingga dalam pembelajaran itu materi yang udah disampaikan itu harus diulang-ulang, itu anak baru bisa menangkap. Hal itu pun seandainya nanti disampaikan, apa besok disampaikan, ada anak sudah tidak ingat lagi. Untuk menuju paradigma baru, implikasi kurikulum pendidikan anak berkebutuhan khusus tak hanya cukup tertuang dalam kurikulum yang ada, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan serta kemandirian lulusan. Untuk itu, SLB Negeri Lampung Timur memberikan bekal kompetensi anak-anak berkebutuhan khusus dengan diberi muatan kejuruan agar kelak bisa memiliki kecakapan hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain. SLB Negeri Lampung Timur mengikuti standar kurikulum dan tingkat nasional, di mana untuk akademis khususnya SMP dan SMA 40%, sedangkan yang 60% keterampilan. Untuk di SLB Negeri Lampung Timur, keterampilan yang disediakan antara lain 1 otomotif, 2 membatik, 3 menjahit, 4 tata boga atau memasak, dan yang 5 tata rias. Semua ini diasuh oleh guru yang berkompeten di bidangnya. Otomotif juga begitu. Membatik ini pada tahun yang lalu mengirim 2 guru untuk belajar membatik di Semarang dan Jogja. Terus menjahit itu juga. Tata boga memasak bahkan ini sampai mengirim ke pelatihan di hotel-hotel. Selanjutnya tata rias ini juga ditangani oleh orang yang memang di bidangnya tata rias. Kejuruan yang ada di SLB Negeri Lampung Timur antara lain otomotif, di mana siswa sesuai dengan minat dan bakatnya mampu mempelajari bagian-bagian mesin kendaraan dan mampu mencari solusi permasalahan. Dibimbing oleh tenaga pengajar berpengalaman di bidangnya, lulusan siswa SLB Negeri Lampung Timur yang mendalami bidang ini dapat mencari pekerjaan atau mendirikan usaha sendiri dengan bekal yang mereka peroleh. Kemudian tata rias, yang mana melalui kejuruan ini, siswa diharapkan mampu berwira swasta dan mandiri dengan menerapkan ilmu yang mereka dapatkan dari bidang kejuruan ini. Selanjutnya ada tata busana, di mana siswa diajarkan oleh para pembimbing berpengalaman untuk dapat membuat dan berkreasi di bidang fashion. Membatik, dengan pembimbing yang mendapatkan bekal dan pengalaman dari Pusat Batik Semarang dan Yogyakarta, sehingga dapat mentransfer ilmu yang didapat kepada para siswa yang mempunyai bakat dan minat membatik. Dan yang terakhir adalah tata boga, di mana kuliner Nusantara mempunyai peluang untuk usaha, sehingga para siswa yang meminati bidang ini diharapkan mampu mempelajari kuliner dapur Nusantara yang diajarkan untuk berwirausaha dalam dunia kerja. Asrama SLB Negeri Lampung Timur mulai operasional pada tahun 2006. Seiring dengan perkembangan waktu, sampai hari ini jumlah yang menempati asrama ada 50 anak, terdiri dari putri 28 anak dan putra 22 anak. Kemudian
anak yang asrama ini diperuntukkan kepada orang tua yang kurang mampu, sehingga dengan tidak dipungut biaya itu maka anak-anak bisa menempati asrama. Kemudian asrama ini diasuh oleh 6 petugas yang selalu aktif 24 jam di asrama. SLB Negeri Lampung Timur memiliki asrama bagi anak berkebutuhan khusus yang representatif. Ditujukan bagi keluarga anak berkebutuhan khusus yang kurang mampu atau jauh dari lokasi SLB. Dengan menggunakan dana APBD, anak yang tinggal di asrama dapat menikmati fasilitas yang ada dan semuanya tidak dipungut biaya. Di sini ada kegiatan informal yang dilaksanakan dalam rangka menambah wawasan belajar anak berkebutuhan khusus dengan bimbingan yang intensif dari para pengajar SLB Negeri Lampung Timur. Anak berkebutuhan khusus sesungguhnya memiliki potensi dalam dirinya masing-masing, baik itu kemampuan berpikir maupun fisik. Dengan bimbingan yang tepat dan intensif, mereka dapat meraih sesuatu yang dapat membanggakan atas kemampuannya tersebut. SLB Negeri Lampung Timur memiliki segudang prestasi semenjak pendiriannya, baik prestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Prestasi yang telah dicapai oleh SLB Negeri Lampung Timur yaitu diawali pada tahun 2006, di mana 2006 telah mencapai prestasi yaitu lomba 50 meter putri tingkat provinsi. Yang kedua meniti balok putra, juara 1 tingkat provinsi. Kemudian juara prestasi dan kreativitas siswa tingkat provinsi. Kemudian pada tahun 2012 juara lompat jauh tingkat nasional. Dan tahun 2013 juara Olimpiade Matematika tingkat nasional. Kemudian pada awal tahun 2016 juara 1 menulis cerpen tingkat provinsi. Prestasi tersebut diraih melalui kerja keras bersama antar pengajar dan para siswa SLB itu sendiri, serta dukungan dari para orang tua mereka. Terima kasih kepada SLB. Saya menganggap dulu anak saya tidak bisa mandiri dan menjadi beban keluarga. Tetapi anggapan itu salah. Sekarang anak saya bisa mandiri. Bahkan berkat program kejuruan yang ada di SLB Lampung Timur, ini anak saya bisa keterampilan menjahit dan bisa mempunyai keahlian dalam bidang olahraga seperti atletik dan voli. Sekali lagi, terima kasih banyak. Melayani ABK adalah tugas dan tanggung jawab kami. SLB Negeri Lampung Timur siap.